Satuan Tugas COVID-19 ini di Kabupaten Purbalingga yang tentunya ada hubungannya dengan dari sekretaris daerah yang ada di Purbalingga atau dari pihak kepolisian, dari TNI, dari unsur-unsur Kementerian Agama, kemudian dari unsur Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat. Sehingga kita selaku sekolah kalau sudah mengusulkan untuk izin pembukaan ini, tentunya kita tidak akan disalahkan. Nah, Bapak Ibu semuanya, dalam tatap muka ini kita harus memang berhati-hati, memperhatikan dengan distancing physical atau sosial. Kaitannya dengan tatap muka di sekolah, nanti ada pertimbangan dalam kurun waktu 2 minggu terakhir. Dalam waktu 2 minggu terakhir itu tidak terdapat PDP atau pasien dalam pengawasan. Perlu diperhatikan nanti dalam waktu 2 minggu terakhir, jadinya kalau kita masuk tanggal 14, tanggal 13 Juli, nah ini tentunya sebelum tanggal 13, 2 minggu sebelumnya, berarti tanggal 30 saat ini sudah tanggal 3, nah berarti dipastikan bahwa tidak ada pasien dalam pengawasan. Yang berikutnya, orang terjangkit COVID-19. Nah, orang itu siapa? Tentunya di sini adalah di antara warga sekolah dan orang dari luar area yang ditengarai terjangkit. Orang dari luar tentunya dari lingkungan sekolah, di sekitar sekolah yang diameternya tentunya nanti dipertimbangkan berapa meter dari lingkungan sekolah. Dipastikan bahwa tidak ada yang terjangkit COVID-19. Bapak Ibu, untuk pembukaan pembelajaran tatap muka dilaksanakan melalui simulasi pada 2 satuan pendidikan. Misalnya kalau di SMK Negeri 2 Purbalingga, satuan pendidikan yang terdekat misalnya dari sekolah yang negeri, yaitu SMK Negeri Bojongsari Purbalingga itu, maka nanti bisa dilakukan simulasinya. Tentunya simulasi ini punya ketentuan-ketentuan bagaimana cara membuat simulasi dalam tatap muka itu pada masing-masing kabupaten kota. Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo pada saat 2 minggu sebelumnya sudah melakukan pemantauan ke sekolah-sekolah pada masa liburan atau masa-masa pendaftaran siswa baru. Saat ini dipantau dari khususnya tim COVID-19 Satuan Tugas COVID-19 dari Provinsi Jawa Tengah. Beliau menyarankan berkunjungnya ke sekolah-sekolah itu melihat kesiapan bagaimana sekolah tersebut apakah sudah siap atau belum saat nanti tanggal 13 Juli. Dengan melakukan protokol kesehatan nanti sesuai dengan tahapan-tahapan. Mungkin di SMK Negeri 2 Purbalingga melakukan beberapa tahapan, misalnya kelas 10, kelas 11 itu dibuat 1 minggu masuk, kemudian berikutnya 1 minggu libur, gantian kelas 11 dan kelas 12, atau sebaliknya Bapak Ibu, di mana pembelajaran itu nantinya dibuat bergantian 1 rombel itu maksimal 20 siswa. Maksimal 20 siswa dalam kategori mungkin siswanya jumlahnya adalah antara 36 sampai 4. Nah, monggo dibuat 50%-nya sehingga dalam ruangan itu nanti jarak dari masing-masing peserta didik siswa juga diatur minimal 1 meter dari
siswa yang lain. Kemudian tidak hanya jarak secara horizontal dan vertikal dari ke kanan ke kiri maupun ke belakang, juga jarak antara siswa secara diagonal. Diagonal ke kanan, ke kiri, ke samping atas, samping kiri juga demikian. Maka ini diharapkan jarak itu juga sangat penting supaya protokol kesehatan menghindari dari sentuhan fisik antara masing-masing peserta didik. Jangan sampai terjadi yang tidak diharapkan, apalagi muncul klaster-klaster baru, yaitu adanya pembukaan pembelajaran tatap muka. Ini sangat penting bagi kepala sekolah untuk bersama tim untuk melakukan kebijakan ini. Berikutnya Bapak Ibu, bahwa apabila dievaluasi terjadi penularan atau dalam satuan pendidikan dimaksud, maka akan dilakukan penutupan pembelajaran tatap muka. Nah, ini apabila nantinya Bapak Ibu di SMK 2 Purbalingga ada di Tengarai, ada salah satu atau beberapa siswa atau bahkan tenaga kependidikan munculnya pasien yang ditengarai adalah gejala-gejala penyakit dari COVID-19, tentunya akan menjadi dampaknya, yaitu pembelajaran itu khusus untuk tatap muka ditutup. Nah, penutupan ini tentunya melalui beberapa tahapan yang dikondisikan dari kebijakan petugas Satgas khusus untuk COVID yang ada di Kabupaten Purbalingga. Berikutnya Bapak Ibu, bahwa untuk tatap muka ini, yang berikutnya setelah tatap muka ini tentunya nanti kita ada kesiapan dan adaptasi kepala sekolah dalam penerapan protokol kesehatan di sekolah. Ada 4 hal yang perlu disampaikan. Ini kami mengacu dari apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah selaku ketua Satgasnya, bahwa di sekolah yang pertama adalah menyiapkan sarpras. Sarpras ini ya, yang bukannya dengan protokol kesehatan adalah yang pertama cek suhu tubuh. Nah, nanti sekolah saat mau melakukan tatap muka pembelajaran tanggal 13, maka harus punya alat untuk cek suhu tubuh. Dari cek suhu tubuh ini bisa dikondisikan pengadaannya melalui BOS. Dari BOS itu sendiri nanti monggo sekolah pengadaannya sesuai dengan jumlah warga sekolah. Warga sekolah diantaranya tentu mulai dari guru, tenaga kependidikan, kemudian siswa. Berapa jumlah cek suhu tubuh itu nanti menyesuaikan dari jumlah peserta didik. Kemudian cuci tangan dengan sabun. Kami pernah melihat kondisi di SMK Purbalingga, saya kira tidak sulit untuk pengadaan cuci tangan dengan sabun, apalagi kita buatkan tempat-tempat tempat-tempat khusus yang mungkin di depan kelas atau di samping-samping ruang lab dan sebagainya disiapkan untuk wastafel dan sabun-sabun atau mungkin cairan untuk pembersih. Kemudian ketiga, masker Bapak Ibu, pakai masker. Jadi setiap siswa itu minimal punya masker 1 atau mungkin cadangan 2. Monggo bagaimana
pengadaannya dari sekolah atau dari siswa sendiri atau dari orang tua atau mungkin dari bantuan-bantuan tentang masker yang saat ini banyak disampaikan dari beberapa donatur untuk pengadaan masker. Yang kedua, yang keempat ini Bapak Ibu, kesiapan sarprasnya adalah disinfeksi sarana publik. Jadi Bapak Ibu di sekolah tersebut harus menyiapkan disinfektan atau cairan-cairan yang hubungannya dengan bagaimana nanti sarana untuk publik tersedia. Kemudian jaga jarak tempat duduk. Seperti yang saya sampaikan tadi, jarak tempat duduk supaya dikondisikan. Jangan sampai satu ruangan, satu tempat yang dipakai untuk tatap muka, bisa jadi tempat itu tidak hanya di satu ruangan, tapi juga bisa di luar ruangan. Maka yang terpenting apabila adanya terjadi pembelajaran, maka jarak tempat duduk harus dikondisikan betul. Minimal 1 meter seperti yang saya sampaikan, kanan kiri, kemudian depan dan belakang, serta diagonal kanan kiri dan belakangnya. Kemudian selain sarpras, Bapak Ibu, bahwa yang berikutnya kesiapan tentang kurikulum. Nah, kurikulum yang perlu diperhatikan adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini hubungannya dengan pembelajaran di rumah, DDR ya. Pembelajaran di rumah. Pembelajaran jarak jauh, maka Pak Lukman selaku Wakakurikulum seperti ini, seperti saat ini melakukan kegiatan-kegiatan IHT, workshop, yang lain sudah disiapkan. Alhamdulillah ini langkah yang sangat bagus untuk model-model pembelajaran jarak jauh dengan berbagai aplikasi. Dan tentunya SMK 2 Purbalingga harus punya inovasi bagaimana pembelajaran jarak jauh itu melalui beberapa aplikasi atau software yang mungkin sudah disiapkan atau yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan melalui beberapa sistem atau software yang ada. Dan sekarang banyak yang sudah mengikuti dari Microsoft 365 atau yang aplikasi yang lain. Monggo inovasi dari teman guru bersama Wakakurikulum yang punya komunitas dengan sekolah-sekolah lain atau sekolah di luar provinsi bahkan di Indonesia yang punya kolaborasi dengan sistem aplikasi yang dipakai untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian penyederhanaan kurikulum Bapak Ibu. Kebetulan penyederhanaan kurikulum ini memang berkaitan dengan satu spektrum yang ada di SMK. Dengan mengacu pada spektrum itu, sekolah tentunya kita abaikan dulu tentang idealisme dari kurikulum yang harus dilakukan oleh sekolah. Maka dengan langkah yaitu menyederhanakan kurikulum. Salah satunya bahwa menyederhanakan kurikulum itu nanti bagaimana Wakakurikulum membuat jadwal pembelajaran tatap muka yang bisa menjangkau atau bisa memenuhi kebutuhan semua guru yang mengajar dan mata pelajaran semua yang ada di mata pelajaran di sekolah tersebut. Tentunya tidak harus penuh berapa target tatap mukanya, tetapi penyederhanaan kurikulum itu nantinya adalah bahwa setiap mata pelajaran itu tetap
ada tatap mukanya. Dan kendalanya memang Bapak Ibu khusus untuk mata pelajaran produktif, yaitu kelompok mata pelajaran C1, C2, C3, khususnya yang berhubungan dengan praktek-praktek yang ada bersentuhan dengan alat-alat, maka ini yang Bapak Ibu supaya dikondisikan betul oleh Wakakurikulum bersama stafnya. Nah, ini hubungannya kurikulum yang perlu disederhanakan. Yang penyederhanaan kurikulum tentunya juga ada penyederhanaan perangkat pembelajarannya, termasuk diantaranya penyederhanaan tentang penyusunan RPP, di mana penyederhanaan penyusunan RPP yang selaku tugas pokok Bapak Ibu setiap akan merencanakan proses pembelajaran, rencana pembelajarannya. Bentuk penyederhanaan RPP nanti akan saya sampaikan hubungannya dengan surat edaran Menteri Pendidikan nomor 14 tahun 2019. Tentunya adalah kita harus mengacu pada surat edaran itu hanya ada 3 komponen. Nah, 3 komponen itu yang membedakan dengan RPP pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum keluarnya surat edaran nomor 14 tahun 2019. Nah, makanya komponen yang sebelum surat edaran keluar itu ada 13 komponen. Nah, komponen itu akan disederhanakan menjadi 3 komponen. Yang terpenting Bapak Ibu dalam menyusun RPP nanti adalah komponennya yang pertama adalah tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua tentang kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajarannya. Yang ketiga yaitu assessment atau penilaian. Nah, ini bagian dari penyederhanaan kurikulumnya yang dianggap bahwa tugas Bapak Ibu sebelum melakukan proses pembelajaran itu yang perlu dibuat tugas pokoknya, yaitu membuat RPP-nya. Sehingga nanti kami melihat di RPP Bapak Ibu yang sudah diupload di EKTSP, kami melihat beberapa komponen itu tidak terpenuhi karena masih ada beberapa komponen mengacu pada RPP yang lama atau RPP yang sebelum keluarnya edaran nomor 14 tahun 2019. Berikutnya Bapak Ibu, untuk pengaturan jadwal secara shift atau bergiliran, nanti masing-masing sekolah, kalau di SMK Purbalingga, bukan Negeri 2 Purbalingga, monggo nanti Pak Darimun selaku kepala sekolah bersama timnya pakar kurikulum atau bersama tim pengembang kurikulum nanti mengatur jadwal pertemuan shift atau bergiliran. Ada beberapa secara sistem blok atau secara 1 minggu berjalan maju masuk atau mungkin per hari atau per kelas, monggo diatur di mana saat itu menyesuaikan dari kondisi sekolah Bapak Ibu. Nah, untuk yang shift ini tentunya pengaturannya harus merata dan adil antara kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 atau merata secara adil antara kelas 10 program keahlian tertentu dengan program keahlian yang lain. Jangan sampai nanti ada indikasi tidak kemerataan antara program satu dengan program lain atau program kelas yang satu dengan kelas yang lain. Maka kelas 11, kelas 12 dan kelas 10 maka diatur sedemikian rupa supaya masing-masing kelas, masing-masing rombongan tetap melakukan atau melaksanakan
tatap muka secara merata. Seandainya penjadwalan itu tidak atau kurang merata, tentunya nanti ada beberapa kebijakan karena kepentingan apa supaya ini perlu diperhatikan, khususnya untuk mata-mata pelajaran produktif perlu diperhatikan. Berikutnya pengaturan jam belajar Bapak Ibu, yaitu 4 jam pelajaran per hari. Monggo ini ketentuan, nanti sambil menunggu kebijakan yang terbaru dari Kementerian Pendidikan atau dari kebijakan gubernur tentang tatap muka ini, atau dari kabupaten setempat dengan Satgas Satgas COVID-nya untuk yang ada di kabupaten kota tersebut. Kemudian Bapak Ibu, selain kesiapan Salpras, kemudian kurikulum, yang ketiga adalah kesiapan hidup sehat. Nah, untuk kesiapan hidup sehat, pola hidup sehat, ini yang pertama yang dihimbau adalah pola makan sehat bergizi. Nah, yang biasanya anak-anak mungkin makannya belum ada vitamin atau belum ada makanan yang yang bergizi, maka ini perlu disampaikan pada peserta didik, pada teman-teman guru dan tenaga kependidikan. Kemudian istirahat yang cukup, juga istirahat cukup ini Bapak Ibu tentunya sudah paham, tidak terlalu capek, walaupun nanti dalam proses pembelajaran itu waktunya hanya 4 jam, maka saya kira ini juga cukup untuk istirahat. Berikutnya, selalu jaga kebersihan. Beda dengan masa-masa sebelumnya, Bapak Ibu untuk selalu jaga kebersihan, ini jaga kebersihan tentang yang ada hubungannya dengan anggota badan dan barang atau benda yang melekat pada badan kita. Kemudian misalnya kalau hubungannya dengan anggota badan itu sudah ada mulai dari ujung kaki sampai jari dan sebagainya, harus dilakukan untuk pola bersih. Dan benda atau barang-barang yang melekat pada badan kita tentunya juga dijaga kebersihannya, mulai pakaian, kemudian sepatu atau mungkin topi atau hal yang lain juga diperhatikan kebersihannya. Kemudian jaga kontak fisik. Untuk jaga kontak fisik antara lain Bapak Ibu kalau berguru bersama dengan tenaga kependidikan, kemudian dengan murid, tentu dijaga kontak fisiknya. Bagaimana menjaga kontak fisik? Ya sesuai protokol kesehatan saja. Mungkin tidak harus bersalaman atau tidak harus bersentuhan, tetapi bersentuhan pun apabila terjadi ya tentunya Bapak Ibu bisa menjaga diri. Kemudian etika batuk. Nah ini Bapak Ibu, yang dimaksud juga termasuk flu, baik flu yang sederhana atau flu yang berat, batuk yang tergolong batuk radang atau batuk yang hubungannya dengan penyakit bawaan, ini juga harus dijaga betul. Kalau munculnya batuk-batuk ini secara spontan atau memang sudah ada kejadian, Bapak Ibu supaya menjaga diri, jangan sampai nanti Bapak Ibu melakukan tatap muka bersama
anak bersama rekan-rekan guru, nah ini perlu dijaga. Lebih baik kalau merasa batuknya berat, maka yang pertama tentu dibawa ke dokter atau ke puskesmas, sehingga nanti anjuran-anjuran dokter itu apakah boleh masuk atau tidak, nah, nanti bisa diatur dari itu. Kemudian keteladanan Bapak Ibu. Keteladanan menjadi contoh protokol kesehatan di sekolah. Nah, untuk menjadi contoh protokol kesehatan di sekolah, ini tentunya keteladanan dari kepala sekolah dan Bapak Ibu guru di dalam protokol kesehatan sesuai dengan prasarana kesehatan. Kemudian komunikasi, informasi, dan edukasi. Ini khususnya untuk komunikasi yang mengarah kepada edukasi COVID di sekolah. Ini yang harapannya panutan, ya. Jadi panutan kedisiplinan, ketertiban itu yang harus kita sampaikan. Kemudian membimbing dan mengontrol. Membimbing dan mengontrol khususnya pada anak-anak, kita harus membimbing dan mengontrol berkaitan dengan mata pelajaran atau kitab yang disampaikan. Yang berikutnya, keteladanan berkoordinasi dengan Satgas, baik itu Satgas yang ada di desa, Satgas di kecamatan maupun di kabupaten, maka kita harus berkoordinasi. Jangan sampai nanti salah paham, ya. Salah paham dengan Satgas yang ada di wilayah terkecil pun, misalnya di RT RW yang ada di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Kemudian sinergi para pendidik. Nah, setelah pendidik ini komunikasi dengan para pendidik, dengan tenaga kependidikan juga kita lakukan sebagai keteladanan supaya anak-anak didik bisa meniru. Itu Bapak Ibu untuk yang sementara dari himbauan dari Gubernur. Nanti kami lanjutkan contoh-contoh yang ada di provinsi lain. Saya mengikuti kegiatan daring yang ada di tanggal 4 Juni tersebut. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya tentang manajemen untuk persiapan new normal atau persiapan norma baru. Yang pertama, ini sekolah merencanakan dan menyiapkan terpenuhinya protokol kesehatan di lingkungan sekolahnya. Kemudian menyiapkan pembukaan pembelajaran sesuai norma baru pendidikan secara cermat sesuai tahapan-tahapan pembukaan. Merencanakan dan menyiapkan protokol kesehatan. Jelas Bapak Ibu ya, sudah paham. Kemudian menyiapkan pembukaan pembelajaran sesuai norma baru pendidikan secara cermat sesuai tahapan-tahapan pembukaan sekolah. Nah, untuk sekolah kurang lebih 3 bulanan di sekolah Bapak Ibu, di ruang-ruang sekolah itu tentunya ruangan tersebut karena sudah 3 bulan ada beberapa ruangan yang kotor atau banyak berdebu atau yang lain, tolong nanti bersama tenaga kependidikan bagaimana caranya untuk perlu dibersihkan supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadinya ruangan yang muncul beberapa binatang-binatang melata yang mungkin mengganggu dari pembelajaran itu. Kemudian menyiapkan pembukaan pembelajaran sesuai norma pendidikan secara cermat. Nah, secara cermat ini nanti yang penting Bapak Ibu sesuai dengan protokol kesehatan. Berikutnya, manajemen sekolah
itu berkoordinasi dengan Satgas COVID yang tadi betul di kabupaten kota setempat sampai pada desa yang ada di lokasi sekolah. Kemudian melaksanakan edukasi kepada warga sekolah dan orang tua siswa untuk memiliki kebiasaan baru pendidikan sesuai protokol kesehatan. Nah, kebiasaan-kebiasaan baru tentunya ini adalah membawa anak-anak pada budaya baru, budaya bersih, budaya tentang perilaku, ya, perilaku budaya bersih dan perilaku budaya pendidikan yang sesuai dengan karakter, ya, karakter-karakter yang baik. Kemudian mengawasi dan memantau pelaksanaan persiapan norma baru secara cermat dan efektif. Dan ini mengawasi dan memantau pelaksanaan persiapan norma. Maka kepala sekolah tidak diperbolehkan untuk work from home atau kerja di rumah, tetap harus setiap hari masuk untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan persiapan norma baru itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu tentang kepemimpinan perubahan ini, kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu mengelola sekolah sesuai protokol kesehatan, memberi pengaruh positif kepada seluruh warga sekolah dan orang tua untuk mematuhi ketentuan pemerintah. Apalagi saat ini Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu sudah melaksanakan tahapan daftar ulang PPDB. Nah, pendaftaran ulang ini Bapak Ibu juga harus berhati-hati, dimohon untuk tetap melakukan protokol kesehatan, ya. Jangan sampai nanti ada beberapa muncul, ya, dari kondisi yang tidak klaster-klaster baru yang muncul di Purbalingga, apalagi di SMK Negeri 2 Purbalingga. Kemudian yang berikutnya menciptakan lingkungan sekolah sebagai lingkungan dengan pola dan kebiasaan baru yang produktif dan aman. Nah, yang produktif dan aman tentunya anak-anak sekolah itu bagaimana mengkondisikan tentang makanan, kemudian jajan atau snack atau yang dikonsumsi anak itu perlu diperhatikan selama dalam waktu 4 jam di sekolah. Berikutnya memberikan semangat dan motivasi kepada siswa terus belajar di masa pandemi secara kreatif. Nah, ini kreatif ini nanti monggo dari pihak sekolah bagaimana mengaturnya. Kemudian kepala sekolah sebagai inovator. Nah, inovator ini Bapak Ibu pimpinan atau kepala sekolah melakukan berbagai terobosan dalam pembelajaran dan pelayanannya. Kemudian memberikan tantangan baru untuk cara-cara baru belajar yang secara kreatif melalui berbagai aplikasi belajar. Kemudian memiliki inisiatif dan prakarsa untuk mengembangkan potensi siswa. Bagaimana siswa tetap walaupun kondisi seperti ini, kita harus mengembangkan potensinya. Dan terakhir Bapak Ibu, kepala sekolah harus sebagai pemimpin perubahan, yaitu memberikan motivasi dan inspirasi bagi siswa belajar melalui teknologi. Yang saat ini teknologi informasi sangat berkembang cepat, apalagi kondisi seperti ini harus kita menggunakannya, harus dilakukan. Dan perubahan mindset sukses dan tantangan pendidikan di masa depan. Dan jangan sampai lupa tetap mengembangkan kolaborasi dalam pembelajaran, kolaborasi dalam kerjasama, dan kolaborasi dalam inovasi Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Nanti ada hal-hal pertanyaan yang lain sebelum nanti saya lanjutkan contoh-contoh yang hubungannya dengan sekolah yang siap mengadakan pembelajaran new normal.
Oke.